Assalamualaikum. Alhamdulillah, acara santunan bulanan serta Maulid Nabi Muhammad telah selesai kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para rekan pengurus yang selalu totalitas di setiap acara. Tidak lupa terima kasih juga kami ucapkan untuk para rekan donatur sekalian, dari teman dekat saudara orang tua yang selalu mensupport di setiap acara. Terima kasih juga untuk tuan rumah Bu Enggar dan Pak Ustadz Endang, Mas Eko dan Mamita. Semoga apa yang kalian sudah keluarkan baik tenaga maupun finansial, Allah ganti dengan rejeki yang barokah dan menjadi pahala yang akan terus mengalir. Semoga sedekah ini menjadi jalan terkabul semua hajat baik saudara sekalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Al Mansur Official. Selamat menyaksikan sedikit tausiah oleh Ustadz Sopyan Hadi. Alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaih bilidzni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu barika alladzi bika yamussafa'ul hasana wa habana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tidak akan pernah mereka lewatkan satu detik pun dalam kehidupan mereka untuk bermaksiat kepadamu. Terus kata Allah begini, kalau begitu kabarkan kepada semua hambaku yang duduk di majlis tersebut, aku ampuni dosanya dan ku angkat derajatnya. Amin ya Rabb, amin. Ini kita dapat kabar nih Bu, Pak, dapat kabar dari Allah. Itu yang kumpul di majlis kebaikan kayak begini, dosanya diangkat, dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Girang nggak kita dapat kabar begitu? Girang. Malaikat ngasih kabar begitu tuh. Allah suruh kasih kabar. Semua nih kita yang duduk sekarang, itu dosanya diampunin, derajatnya diangkat. Girang kita. Begitu kita udah girang, malaikat nyeletuk. Kalau bahasa kampung baru, Ustaz, ada satu malaikat nyeletuk. Kata malaikat begini, ya Allah, itu ada satu hambamu yang duduk di situ, datangnya nggak ikhlas, datangnya bukan semata-mata mencari ridhomu ya Allah. Itu kata malaikat. Ada satu yang duduk di majelis kebaikan, datangnya nggak ikhlas. Jadi gua nggak enak tetangga gua ada acara, gua datang aja dah. Itu begitu tuh. Kata malaikat, ada satu hambamu ya Allah yang duduk di majelis kebaikan ini, datangnya nggak ikhlas. Apa kata Allah? Tanpa terkecuali aku ampuni dosanya dan angkat derajatnya. Amin. Jadi orang yang hadir ke majelis kebaikan, walaupun hadirnya nggak ikhlas, tetap dapat kemuliaan. Apalagi kita yang semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita dunia dan dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kalau saya baca tuh di kaos tuh apa? Majlis Yatim dan Doa Al Mansur. Jadi ini santunan. Jadi kata Nabi itu, anna wa qafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang ngurusin anak yatim, itu Nabi begini bilangnya, jari telunjuk sama jari tengah di dalam surga kayak begini. Kalau jari telunjuk sama jari kelingking rada jauh, iya kan? Apalagi jempol sama kelingking mau kan? Tapi jari telunjuk sama jari tengah, orang yang ngurusin anak yatim dan Nabi Muhammad di dalam surga itu dempet, entar dampingan, dekat di dalam surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi, ada satu pintu surga, ada satu pintu surga yang khusus cuma bisa dilewatin itu oleh orang-orang yang sering girangin anak kecil. Namanya Babul Faroh, pintu kebahagiaan. Kalau orang yang rajin puasa kan ada namanya tuh Babul Royan,
pintu surga namanya Babu Royan, cuma bisa dilewatin oleh orang yang suka berpuasa. Tapi kalau orang yang suka girangin anak kecil, anak yatim, anak-anak kecil, itu ntar ada juga namanya pintu surga, namanya Babul Faroh, pintu kebahagiaan. Jadi orang yang suka girangin anak kecil, itu ntar ada satu pintu surga khusus. Makanya saya dapat amalan tuh dari guru saya. Kalau udah jadi orang tua mau keluar kemana kek, mau keluar pulang bawa tempengan, girangin anak di rumah, bawa permen kek, bawa coki-coki kek, begitu pulang anak girang. Nah itu, jadi mau pulang dari mana kek, paling tidak bawa batu dan satu. Jadi girangin anak kecil, karena Allah nyediain satu pintu surga khusus namanya Babul Faroh, pintu kebahagiaan. Mudah-mudahan pengurus majlis yatim dan doa Al Mansur kita itu bisa masuk pintu surga itu. Amin. Ya Rabb, amin. Ya kan? Jadi semuanya insya Allah mudah-mudahan kita semua kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tabarukan sekarang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ambil berkah dari bulan yang mulia karena kelahiran manusia paling mulia. Jadi dulu itu Abu Sufyan, ada sahabat Nabi namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu belum masuk Islam, waktu masih kafir, itu sering memperhatikan sahabat-sahabat Nabi yang punya cinta luar biasa sama Nabi. Sampai akhirnya Abu Sufyan bilang, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku nggak pernah lihat orang mencintai seseorang sebagaimana sahabat mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta sahabat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu cintanya luar biasa. Ntar kita ditanya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama Allah, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Terus apa buktinya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena cinta itu butuh bukti, ya kan? Orang sama laki-laki sama perempuan aja kalau nyatain cinta ditanya buktinya apa cinta sama saya? Iya kan? Ntar di akhirat sama kita ditanya cinta nggak sama Rasulullah, cinta buktinya apa? Kita ditanya bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Guru saya almarhum Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawwa pernah bilang, rasa cinta kita nih buat Nabi Muhammad itu perasaan cinta yang aneh tapi dahsyat. Perasaan cinta yang aneh tapi dahsyat. Kenapa? Karena biasanya perasaan cinta itu akan tumbuh setelah kita lihat wajahnya, setelah kita dengar suaranya, setelah kita melihat keseharian kehidupannya. Tapi kita berani bilang kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, padahal kita belum pernah lihat wajah Nabi, belum pernah dengar suara Nabi, belum pernah lihat keseharian kehidupan Nabi. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana cara Nabi berjalan, atau bagaimana cara Nabi bicara dengan sahabat-sahabatnya. Kita belum pernah lihat semuanya itu. Tapi kita berani bilang kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa amalan yang paling pas untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita baca salawat buat Nabi, itu salam kita disampaikan ke Nabi, bukan cuma kita doang, tapi bapak kita juga disampaikan salamnya. Jadi begitu kita salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu disampaikan tuh, ya Rasulullah, si fulan bin fulan kirim salawat buat engkau. Jadi bukan nama kita doang yang disebut, nama bapak kita disebut. Itu birrul walidain kita sama orang tua kita, termasuk baca salawat. Dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW selain pembuktian cinta kita buat Nabi Muhammad SAW, itu juga merupakan wasilah buat kita dapetin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga kita, ujung rambut sampai ujung kakinya hitam semua. Perutnya buncit, matanya melotot. Ayah saya meninggal dalam keadaan yang buruk, wahai Tuhan. Saya temani jenazah ayah saya sampai malam hari. Akhirnya saya tertidur dan saya bermimpi. Di dalam mimpi saya lihat ada laki-laki tampan berwibawa bercahaya datang dari jauh nyamperin jenazah ayah saya. Nggak ngomong apa-apa, wahai Tuhan. Dia ngangkat tangannya. Begitu selesai ngangkat tangan,
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك. Gue suruh Akmal. Alhamdulillah berkah ya Allah.